Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajjara man nahallahu anhu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hijrah bagi umatku adalah orang-orang yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah ke Madinah bukan dalam kondisi mendapatkan penghormatan dan penghargaan, dan juga bukan dalam rangka kepentingan pribadi atau keluarga. Yang perjalanan itu pun penuh dengan cacian, hinaan, dan ancaman. Dalam rangka apa Rasulullah Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah? Tidak ada lain adalah demi kemenangan dan keselamatan Islam. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan jaminan kepada umatnya, siapa yang sanggup meninggalkan larangan-larangan Allah dinilai sama dengan hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika kita meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan berarti kita akan mendapatkan penghormatan, bukan berarti kita akan mendapatkan penghargaan. Bisa jadi mendapatkan hinaan, ancaman, dan caci makian. Dan itu juga bukan untuk kepentingan pribadi, juga bukan untuk kepentingan keluarga, tetapi itu demi kepentingan, kemenangan, dan kemuliaan Islam. Jamaah sholat subuh Masjid An-Nur Kecamatan Masaran ingkang estu kula hormati para bini sepuh, dalah sepuh, kalangkung para takmir ingkang estu kula hormati. Sareng-sareng enjang kalenggan punika kita ngaturaken raos puji dalah syukur tentu wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam sareng-sareng ugi kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan kita tansah usaha nyonto nuladani panggesanganipun Kanjeng Nabi kanthi gesang cara Islam ngantos tilar donya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang menyuruh kita hidup sampai mati dengan cara Islam, cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi ini kami menyerukan, mengajak, paling tidak memberitahu pada Bapak sekalian, dan nanti tolong sampaikan keluarga, tetangga yang sudah mengaku orang Islam, berkaitan apa? Tujuan Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia di seluruh dunia ini. Kita jangan sampai lupa, ketika Allah mencipta manusia punya cita-cita. Jangan dikira Allah mencipta manusia tanpa cita-cita. Allah Subhanahu wa taala ketika mencipta manusia hanya satu cita-citanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami Allah mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku Allah.
Jadi nggak ada tujuan lain Allah mencipta manusia sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Sulaiman, Yakaria sampai Isa alaihissalam, dan terakhir baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta umatnya. Hanya satu, kau kucipta untuk mengabdi kepadaku Allah. Yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, mana fasilitas, mana alat, mana sarana prasarana yang menjadikan ukuran bahwa perilaku hidup manusia itu punya nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya adalah dinul Islam. Jadi fasilitas sarana prasarana yang punya nilai perilaku manusia itu adalah mengabdi kepada Allah adalah dinul Islam, agama Islam. Selain itu nggak ada nilai pengabdian manusia kepada Allah. Siapapun manusianya yang berperilaku, berkehidupan di luar Islam itu tidak bernilai pengabdian kepada Allah. Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama Islam ini menjadi fasilitas, alat, sarana, prasarana pengabdian manusia kepadanya, maka seluruh umat manusia yang Allah cipta di dunia dikasih agama yang sama, dikasih kitab yang sama, dinul Islam dan Al-Quran. Saya kalau bilang Islam Bapak sekalian mengacungkan Al-Quran insya Allah. Kenapa? Tidak ada Islam kalau tidak ada Al-Quran. Islam itu ada karena Al-Quran. Bukan Islam yang menjelaskan Al-Quran, tetapi justru Al-Quran yang menjelaskan Islam. Mila piantun Jawi nek ngendikaken wong urip cara Islam niku berarti urip cara Quran. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, semua manusia yang Allah cipta di dunia ini oleh Allah dikasih agama yang sama, Islam, dikasih kitab yang sama, Al-Quran. Untuk apa? Untuk dijadikan alat, sarana, prasarana pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa harapannya ketika manusia semuanya mengabdi kepada Allah, artinya berperilaku hidup dengan cara Islam? Hanya satu, kau akan kumuliakan ke dalam surga. Jadi Allah tidak berharap satupun manusia yang Allah cipta di dunia ini untuk diadab ke dalam neraka. 30 juz nggak ada. Semua manusia yang Allah cipta di dunia hanya satu cita-cita, kau kucipta di dunia akan kumuliakan ke dalam surga. Dengan syarat hidupnya manusia selama di dunia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali kepada manusianya. Mau nggak dengan Islam, mau nggak dengan Al-Quran? Kalau mau akan mendapatkan kemuliaan surga, kalau tidak mau akan mendapatkan azab neraka. Mengapa tidak mau hidup dengan cara Islam akan mendapatkan azab neraka? Karena mereka tidak mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu bahasa Jawa Bapak Ibu, menungso urip ning donya ora karepe dhewe, mula aja sok nuruti udele dhewe. Menungso urip ning donya amarga sing kuwasa, mula sakjroning urip nok ngalam donya manut aturane sing kuwasa. Aturane sing kuwasa kanggo ngatur menungso sak ngalam donya sing dicipta jenenge agama. Maka agama ini bukan undang-undang, agama ini bukan peraturan, agama ini bukan tata tertib. Agama adalah ajaran syariat hukum Allah atas manusia. Ibu bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perlu tahu dalam kehidupan dunia ini biar tidak salah. Ternyata manusia yang Allah cipta di dunia tidak semuanya mau mengabdi kepadanya. Tidak semuanya mau mengabdi kepadanya. Maka menurut Rasulullah Muhammad SAW,
Dunia ini dicipta oleh Allah untuk 3 grup manusia. Innallaha ja'ala dunya thalathata zain, zuzun lil mu'minin wa zuzun lil munafiqin wa zuzun lil kafirin. Dunia ini dicipta oleh Allah untuk kehidupan 3 grup manusia. Saniki goro-goro HP mboten enten kelompok, mboten enten regu, mboten enten golongan, entene grup. Nggih ta? Wong tandur wis saiki gawe grup. Grupe Suminem karo Parinah. Cah mendem nggih gawe grup. Grup gratisan, grup 20.000, grup 50.000. Sing gratisan iki anyaran. Sing 20.000 cukup ciu. Sing 50.000 wis campuran. Maling-maling ya gawe grup sakniki. Grup maling khusus helm. Grup maling khusus kulkas. Grup maling khusus sepeda motor. Maling-maling do gawe grup. Nah, manusia di dunia ini ternyata oleh Rasulullah Muhammad SAW digrupkan menjadi 3 grup. Maka kita harus hati-hati dan waspada. Karena apa? Sama-sama manusianya. Ada grup orang iman, ada grup orang munafik, ada grup orang kafir. Masih ditambah orang-orang musyrik dan orang-orang syirik. Itu orang semua itu. Orang semua. Makanya untuk membedakan mana hamba yang mengabdi kepada Allah, mana yang tidak mengabdi kepada Allah, Rasulullah grupkan atas umatnya. Nah, ibu bapak yang saya hormati, ternyata semua manusia itu oleh Allah dikasih nikmat yang sama. 4 jenisnya. Ada waktu, ada tenaga, ada ilmu, ada harta. Dan ini Allah berikan dengan urut. Pertama kasih waktu, gara-gara waktu muncullah tenaga, gara-gara waktu tenaga muncullah ilmu, gara-gara waktu tenaga ilmu muncullah harta. Nah, ternyata Bapak Ibu, manusia-manusia dunia ini nanti akan menjadi orang yang beriman atau menjadi orang munafik atau menjadi orang kafir, bukan Allah yang menentukan, tetapi manusia itu sendiri yang menentukan. Gara-gara apa? Gara-gara 4 nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jenisnya sama Pak Bu, yang beda nominalnya. Ada yang umurnya panjang, ada yang cukup, ada yang pendek, ada yang kuat, ada yang nggak pakai tuat, ada yang lemah, ada yang pinter, ada nggak pakai pinter, ada yang pekok, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang nggak punya apa-apa. Nah, 4 nikmat inilah yang nantinya manusia akan menjadi beda. Bukan Allah yang menggolongkan, tapi diri kita sendiri. Maka agar hidup kita ini punya nilai pengabdian kepada Allah, maka pastikan, paksa diri kita, kuasai diri kita, pimpin diri kita untuk bisa hidup menjadi orang yang beriman. Kami kasih tahu Bapak Ibu sekalian, perbedaan atau pengertian antara orang iman, orang munafik, dan orang kafir. Karena ini semuanya orang Pak Bu. Jadi kita bisa jadi juga, kita punya potensi jadi orang iman, kita punya potensi jadi orang munafik, dan kita pun punya potensi untuk jadi orang kafir. Demikian juga orang lain, mereka punya potensi jadi orang iman, mereka punya potensi jadi orang munafik, mereka juga punya potensi jadi orang kafir. Maka Rasulullah Muhammad SAW memberikan penjelasan orang yang beriman itu seperti apa. Fal mu'minuna yatazawadu, kata Rasulullah. Orang yang beriman adalah orang yang waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya, semuanya hanya untuk persiapan akhirat. Orang yang beriman percaya Pak Bu, besok di akhirat itu berharap masuk surga, walaupun di sana ada neraka. Tapi orang yang beriman yakin kematiannya tidak ada tujuan lain, kematiannya tidak ada harapan lain kecuali surga. Sama-sama di surga, di akhirat sana ada surga dan neraka, tapi surgalah yang menjadi cita-cita orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin jadi orang iman Bapak Ibu sekalian,
waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, harta kita cukup untuk persiapan akhirat, yaitu masuk surga. Pertanyaannya Pak Bu, fasilitas apa, sarana apa yang ada di dunia yang mampu menghantarkan manusia menuju surga? Jawabannya adalah dinul Islam. Hanya Islam Pak Bu. Perkara dunia, sarana dunia, fasilitas dunia yang mampu menghantarkan manusia masuk surga. Makanya nggak aneh ketika ada orang yang bertanya, mengapa Islam mampu menghantarkan manusia masuk surga? Karena sang pemilik Islam dan sang pemilik surga, pemiliknya sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Makanya orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, kalau kita melihat mereka urusan Islam ada waktu, mereka urusan Islam ada tenaga, mereka urusan Islam ada ilmunya, mereka urusan Islam ada hartanya. Apapun konteks dalam Islam, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, korban, sedekah, ada waktu. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, korban, nyantuni yatim piatu, sampai datang ke masjid ada tenaga. Sholat, puasa, zakat, haji, korban, umroh, wakaf, nyantuni yatim piatu, dzikir, doa, sampai ke masjid ada ilmu. Dia punya ilmunya, Masya Allah. Sampai ada zakat, ada sholat, ada infak, zakat, haji, umroh, korban, nyantuni yatim piatu, wakaf, ada harta. Pokoknya orang yang beriman urusan Islam ada semuanya. Waktu ada, tenaga ada, ilmu ada, harta pun ada. Masya Allah. Itu ciri orang yang beriman. Dan mereka tidak takut mati dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan ilmunya. Dan mereka tidak takut miskin dengan hartanya. Justru kalau sampai kita mati karena Islam, kalau sampai kita miskin karena Islam, Allah akan memberikan jaminan surga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwalakum bi anna lahumul jannah. Innallaha astara, sungguhnya kami Allah telah membeli. Siapa yang sudah dibeli oleh Allah? Minal mu'minin, orang-orang yang hidup dengan cara Islam. Apanya? Anfusahum wa amwalahum, nyawa dan raganya. Jadi nyawa dan raga orang-orang yang beriman itu Allah telah beli. Waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya Allah telah beli. Dengan apa itu semuanya? Bi annalahumul jannah, dengan sebuah surga. Maka Bapak Ibu jangan heran ketika ada orang-orang yang beriman, dia tidak takut mati dengan hartanya, dengan ilmu, waktu ilmunya apa, tenaganya. Dia tidak takut miskin dengan hartanya ketika tenaga, ilmu, waktu dan harta untuk Islam. Maka orang-orang munafik, orang-orang kafir sangat takut dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Mereka tidak takut miskin dan mereka tidak takut mati. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, orang-orang yang beriman itu mereka tidak takut dimanapun kematiannya, apapun penyebab kematiannya, bersama dengan peristiwa apa kematiannya, nggak takut. Karena apapun penyebab kematiannya, di mana tempat kematiannya, kapan waktu kematiannya, sudah mendapatkan jaminan surga. Masya Allah. Nah, siapa yang tahu diri kita seperti ini? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri, Bapak Bu. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, jangan lupa bahwa tujuan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengabdi. Yang jadi masalah Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita ini bisa jadi orang yang beriman, sehingga waktu kita, tenaga kita, ilmu kita, harta kita untuk Islam? Jawabannya harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya Islam, nggak mungkin kita senantiasa ada waktu untuk Islam, ada tenaga untuk Islam, ada harta untuk Islam, dan ada ilmu untuk Islam. Harus punya ilmunya. Maka Rasulullah Muhammad SAW
mewajibkan umatnya untuk memiliki ilmu agama Islam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik umat Islam laki-laki maupun umat Islam perempuan menuntut ilmu agama adalah wajib. Mengapa diwajibkan? Karena dengan ilmu mereka akan bisa, tanpa ilmu mereka tidak akan bisa. Kita ambil satu contoh Bapak Ibu sekalian, podo-podo Islami lah wis. Nah perlu yo podo-podo sugih, yo podo-podo pintere, yo podo-podo rosone, nek perlu Pak Bu. Tetapi dengan akan terjadi perbedaan ketika antara mereka yang punya ilmu agama Islam dengan yang tidak punya ilmu agama Islam, akan punya nilai berbeda. Satu contoh, sama-sama orang itu pinter Pak. Yang satu pinter akan pinter agama Islam, yang satu pinter tetapi tidak pinter dalam agama Islam, itu pun akan berbeda. Yang pintar dalam agama Islam mereka akan tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil, mana dosa, mana pahala, mana surga, mana neraka. Karena hanya Islam yang menjelaskan itu semuanya. Orang yang pintar tanpa agama mereka nggak akan bisa membedakan mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil, mana dosa, mana pahala, mana surga, mana neraka. Nggak bisa. Maka dalam Islam ketika kita memilih pemimpin, wajib Islam yang punya fatonah, Islam yang punya ilmunya agama Islam. Tidak cuma Islam Pak Bu. Maka mantan presiden kita siapa? Haji Profesor Dr. B.J. Habibie. Apa pesan beliau sebelum meninggal dunia? Seandainya dulu saya disuruh memiliki ilmu agama dengan memiliki ilmu umum, saya akan memiliki ilmu agama. Mengapa beliau memiliki ilmu agama? Karena ilmu agama adalah ilmu perilaku hidup manusia yang menjadi keinginan Allah Sang Pencipta. Tetapi kalau ilmu umum, ilmu hanya untuk berkarya. Maka 30 juz gak ada janji Allah Pak Bu. Orang pandai akan masuk surga, nggak ada. Wong pinter calon swarga, nggak ada Pak. Adanya orang yang beriman baru pandai, itu calon ahli surga. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan muliakan hambanya ke dalam surga ketika hamba itu menjadi orang yang beriman baru bekerja. Karena apa Ibu sekalian? Ketika orang itu mengamalkan agama baru bekerja, maka hasil kerjanya, uangnya tahu job untuk agama. Infak, sedekah, wakaf, haji, umrah, kurban, nyantuni yatim piatu dan sebagainya sampai untuk dakwah Islam. Tetapi ketika orang hanya punya ilmu umum, hanya kerja, nggak tahu job agama Pak. Orang yang hanya bekerja modal ilmu umum, mereka punya harta hanya sebatas sampai di dunia, ngambak ke sawah, ngunggah ke omah, nganyar ke montor, turane dit lebok ke bank, mati ora nggawa apa-apa. Wis tau ro wong mati ngempit sertifikat dudut anake. Wis tau ro wong mati ngembol duit keroyok putune. Wis tau ro wong mati ngurusi pencarian uang ning bank ora gagas pegawai ini. Beda ketika orang itu mengamalkan agama baru bekerja, hasil kerjanya tahu job untuk agama. Mati nggak usah bawa apa-apa, sudah ditunggu pahala di dalam surga. Masya Allah. Ini luar biasa bedanya. Maka ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tolong anak-anak kita jangan cuma dikasih ilmu umum, kasih ilmu agama dulu. Memang ada manusia dunia berkampanye yang penting kerja, agama ki mariopo. Ya sudah, kalau cuma kerja dan kerja sebatas dunia dalam kehidupannya. Ini pentingnya. Makanya ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ngaji dan ngaji, cari. Biantun Islam podo-podo Islame ngaji ra ngaji karo ora ngaji beda Pak. Contoh,
Piyantun biyen tukang main, tukang mendem, tukang nyolong. Kuwi nek gelem ngaji, Pak. Perilaku niku dilereni. Perintah do dilakoni. Ning nek ora ngaji nganti mati, Pak. Perilaku itu berlanjut sampai berakhir ketika mati. Oh, mang goleke wonge, kuatah niku. Ben tukang maino, tukang mendemo, malingo to nek gelem ngaji, Allah kasih kekuatan untuk bertaubat. Main mendeme meleren, salate dilakoni. Biyen tukang main gelem salat, gelem tobat, gelem salat, manfaate main gede faedahe ning nggon salate. Buktine biyen tukang main nek gelem salat, sila dikir suwe tanpa gringingan sikile. Soale kulino sila jaman maine. Apa maneh donga tangan gebantung tanpa keju wong kulino nyekel kertu. Apa nek pengajian teko jam bengi tanpa ngantuk wong kulino bar teko esuk. Apa nek infak sedekah nyah-nyah wong kulino kalah. Oh. Ya wong ya teko ya alhamdulillah. Luar biasa. Tukang maino nek ora gelem ngaji nganti mati, Pak. Masyaallah. Kuwi umpama ora mati rung leren. Banyak seperti itu. Makanya ngaji itu akan menimbulkan kekuatan. Satu contoh Pak Bu, mohon maaf ya Pak. Wong Islam podo-podo sugiye. Sijine ngaji, sijine ra ngaji. Kira-kira lomo kabeh apa lomo karo cetil? Eneng sing lomo eneng sing cetil Pak, karena yang mengajarkan lomo itu agama Pak. Mohon mang bukteke. Wong Islam sugih. Ning ngaji karo wong Islam sugih ora ngaji beda Pak. Kula kasih contoh nggih. Wong Islam sugih sing ngaji mboke tok, ibuke. Di anak lanang, pake karo anake ora tau ngaji. Karo wong Islam sugih sak omah ngaji kabeh. Pake ngaji, mboke ngaji, anak lanang ngaji. Kuwi rapat korban Pak. Sijine dadi, jine ra dadi ya Pak. Wong Islam sing ngaji mboke tok, kuwi rapat korban ora mungkin dadi ya, Pak. Lah kroyok loro kok. Sing wedok usul, Mas mbok taun iki korban, wong tangga-tangga do korban, mosok awake dhewe korban. Sing lanang ora tau ngaji nyauri, kowe nek korban-korbano. Anak lanang nyaut sing mbok timbang kake wong liya mbok pangan dhewe bar. Ya wis ra sida korban wong kroyok loro kok. Beda wong Islam sugih, pake ngaji, mboke ngaji, anak lanang ngaji, rapat korban dadi, Pak. Kenapa? Ilmunya sama. Sing wedok sing usul. Mas kepareng matur mbok bilih wonten tepat yo ngapunten. Arep ngomong apa kok dadak yo ngapura. Mbok taun iki korban wong tangga-tangga do korban mosok awake dhewe mboten korban. Sing lanang nyauri. Nek korban aja amarga tangga, nek korban amarga sing kuwasa kaya ceramahe Pak Hartono. Lah kowe ndidit turan blonjo setahun pira? Sing wedok nyauri nggih insyaallah nek 3 juta nggih enten. Ya engko tak tutupe. Anak lanang nyaut, pokoke nek rasapi minggat kula. Soale kono rumangsa isin nek wong sing kok cempe ngono lho maksude. Rapat korban dadi. Kenapa? Ilmunya sama, Pak. Makanya kalau kita orang Islam punya ilmu yang sama, maka akan punya perilaku yang sama. Mengapa orang Islam punya perilaku yang tidak sama? Karena orang Islam tidak semuanya punya ilmunya agama Islam. Contoh ketika mendekati bulan Ramadan ini Pak, mesti insya Allah ada orang nanya, sing kan poso niku wong Islam napa wong iman? Gimana? Yang diwajibkan puasa itu orang iman apa orang Islam? Jawabannya orang iman Pak. Kenapa? Menjadi rumus wong iman mesti wong Islam. Nek wong Islam durung karuan wong iman. Karena syarat jadi orang iman dengan syarat jadi orang Islam nggak sama. Syarat menjadi orang Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gak dituntut yang lainnya, tetapi syarat menjadi orang yang beriman dituntut membuktikan akan 2 kalimat syahadat. Allah Tuhannya disembah dengan cara sholat, Nabi Muhammad Rasulnya sholatnya mencontoh Rasulullah, baru jadi orang iman. Nah, baru setelah sholat baru diwajibkan puasa. Maka namanya rukun Islam.
Namanya rukun itu wajib dilakukan dengan urut. Kalau nggak urut bukan rukun Pak, padu, udur. Mula kadang wong-wong udah tekon, Pak niki alhamdulillah mbok kula pun gelem poso Ramadan, ning dereng salat. Posone pripun? Ya tak sauri ya tetep awan ora mangan ora ngombe. Mboten ngoten, lha piye karepmu? Maksud kula, mbok kula pun gelem poso Ramadan ning dereng salat. Posone ditampa napa mboten? Tak sauri tekono mbokmu sing ngongkon poso sapa? Lah nek mbokmu ki durung salat kok poso ki sing ngongkon sapa? Sing ngongkon Gusti Allah kapan rembukan, kapan petuk. Rembukan wirung tahun kok ngongkon. Betul. Makanya satu bukti Pak Bu. Orang Islam ketika dikasih tahu informasi Ramadan datang Pak, tidak sama. Eneng sing seneng, eneng sing kaget tok, eneng sing blas ra gagas lho. Padahal podo Islame lho niku. Wong Islam sing iman, Bapak Ibu, insyaallah benjang tanggal 11 Maret Ramadan sampun dugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, temukan aku dengan bulan sucimu Ramadan ya Allah, kasih aku kekuatan, kasih aku kesehatan, dan kasih kemudahan aku untuk beribadah selama Ramadan. Wong Islam sing wis iman seneng. Ning enek wong Islam sing bagian kaget tok. Bapak Ibu, insya Allah benjang tanggal 11 Maret Ramadan dugi. Poso neh. Padahal blas ra tau poso kuwi ning sawapane kaya yak-yak kae. Ya wong Islam kuwi yoan. Eneng nek wong Islam sing blas ra gagas. Bapak Ibu, insya Allah benjang tanggal 11 Maret Ramadan sampun dugi. Jawabane penak kok teko karepe ra karepe. Ya Islam kuwi yoan. Masya Allah. Mula mangke takmir masjid nek perlu damel sepanduk sing oleh bodho gur sing poso, sing ra poso goleka dina liya, aja nyela-nyela. Ning kira-kira kuwi spanduk pasang sore bengi babati cacah kuwi. Gitu. Betul enggak? Mengapa yang punya hari raya itu hanya orang yang puasa? Karena tidak akan ada hari raya kalau tidak ada puasa Ramadan. Mula kudune caca nek pengen melu bodok kudune melu poso. Lah ora ngampet ora nahan lho melu menang iki menang opo ngono lho. Iya enggak? Iya enggak? Nah gitu. Kembali ke depan dulu. Yang kedua Pak, karena waktu, kita harus tahu juga siapa orang-orang munafik dan siapa orang-orang kafir. Rasulullah Muhammad SAW memberitahukan orang munafik adalah wal munafiqu yatazayyanu. Orang munafik itu waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya hanya untuk perhiasan dunia belaka. Jadi wong-wong munafik niku perilaku nih Pak, waktune, tenagane, ngilmune, bondone hanya untuk perhiasan dunia, sebatas dilihat diketahui manusia. Wes. Jadi wong-wong munafik ini nek disawang tangga kanca, wah sudah, waktu ada, tenaga ada, ilmu ada, harta ada, ora urusan karo Gusti Allah. Mula nek urusan agama kono jawabane penak, aku lagi repot, tenagaku ora kuat, sirahku ora nyandak, blas ra ndidit pokoke. Itu wong munafik nih. Nggak usah nunjuk orang lain, kita pun bisa jadi orang munafik Pak. Ketika urusan yang dinilai oleh tetangga diketahui sama manusia, mereka ada waktu, ada tenaga, ada ilmu, ada harta, tapi urusan agama mereka mengelak itu semuanya. Niku wong munafik Pak. Yang menilai siapa? Diri kita dengan Allah, bukan tetangga kita. Diri kita dengan Allah. Mula nyun ngapunten Pak Bu, nyun ngapunten niki. Kadang-kadang ada satu perenungan Pak Bu. Ngopo nek nggon tontonan sing teko akeh, nek nggon tuntunan sing teko sithik. Betul? Betul? Ngopo nek nggon tontonan sing teko akeh, nek nggon tuntunan sing teko sithik. Mengapa demikian? Karena
Di tempat tuntunan, di situ ada tuntutan. Wong urip kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Wong urip ra kena ngene, ra kena. Nek kuwi wong ra iman, Pak, ora teka wis to. Rekoso kok. Akibate wong gelem teka ning nggon tuntunan iki rekoso, Pak. Kudu ngene, ra kena ngene. Nek ora wong iman ora kuat, Pak. Tenan wis to. Nek ning nggon tontonan, ngopo ning nggon tontonan seteka akeh? Sebab di tontonan tidak ada tuntutan, adanya kebebasan. Nah, mulai jenengan ampun gumun ketika di tontonan kau yang datang banyak, ketika di tuntunan kau sedikit. Jangan heran, itulah Allah akan tunjukkan perbedaannya. Nah, mengapa ketika di tontonan yang datang banyak, ketika di tuntunan yang datang sedikit? Nah niki Pak Bu, sing seneng tontonan durung karuan seneng tuntunan, mula nenek tuntunan ora bakal teko. Ning sing seneng tuntunan jek seneng tontonan, mula nek pas enek tontonan jek melu teko, nambahi banyak, tambah akeh Pak. Awake kadang-kadang neng anak putu yang ngono kok. Neng tuntunan anak putu tinggal neng tontonan disiapke kok. Turu awan kok bengen nek tontonan kok turu rugi engko malahan. Dan sebagainya. Makanya kembali ke depan, kita nggak usah menunjuk orang lain, Pak Bu. Kita jadi orang munafik ya bisa. Bisa, jangan dikira nggak bisa, bisa. Ketika dinilai orang, kita ada waktu. Ketika dilihat orang, kita ada tenaga. Ketika dilihat tetangga, kita ada ilmu. Ketika dilihat orang lain, kita ada harta. Itu perilaku orang munafik. Makanya ibu bapak yang saya hormati dan insya Allah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus menyadari bahwa hidup ini bukan kehendak kita, kehendak Allah. Wadine nek tangga kanca ngelem alhamdulillah, ora nek wong ngelem terserah. Enek tangga kanca biji matur suwun, ora nek wong biji nggih pun rampung. Maka kalimatnya gimana Bu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu konsep orang yang beriman. Masya Allah. Sehingga ibu bapak yang saya hormati, siapa yang menggolongkan kita jadi orang iman? Siapa yang menggolongkan kita jadi orang munafik? Siapa yang menggolongkan kita jadi orang kafir? Diri kita sendiri. Karena nikmat Allah. Terakhir, siapa orang kafir itu? Orang kafir kata Rasulullah Muhammad SAW, wal kafiru yatamatta'u. Orang kafir adalah orang yang dengan waktunya, tenaganya, ilmunya, hartanya untuk mengikuti kehendak dirinya, untuk menuruti kemauan nafsunya. Pokoknya karep enek waktu, pokoknya karep enek tenaga, pokoknya karep enek ilmu, pokoknya karep enek bondo. Rumangsane urip ning donya karepe dhewe, nggak bisa. Maka orang-orang yang berperilaku seperti itulah orang-orang kafir yang tidak percaya sama sekali dengan Allah. Padahal kita punya itu semuanya karena Allah. Yang ngapunten Pak Bu. Ada orang yang berpikir tentang hartanya Pak. Ditku bondoku, lekku golek-golek dhewe, wong aku nek ra golek ya ora duwe. Ya ta? Yang ku cari-cari sendiri. Walaupun kamu bisa mencari, walaupun kamu bisa goleki, kalau Allah tidak kasih fasilitas, mau nyari dari mana? Kita bisa melihat karena Allah kasih mata, kita bisa mendengar karena Allah kasih telinga, kita bisa berkomunikasi karena Allah kasih mulut, kita bisa berpikir karena Allah kasih akal, kita bisa memegang karena Allah kasih tangan, kita bisa kemana-mana karena Allah kasih kaki, dan kita punya rasa karena Allah kasih hati. Bayangkan kalau itu semuanya Allah tidak kasih, mau nyari apa? Mau punya apa? Masya Allah. Mula piyantun Jawi ngendikaken menungso nyambut gawe ya nyambut gawe ning aja lali ngibadahe. Wong urip nuruti gawean ora enek enteke.
Artinya apa? Jangan lupa dengan tugas mengabdi kepada Allah. Jangan lupa punya tugas kewajiban beribadah kepada Allah. Artinya hidup dengan cara Islam. Jadi aja peru mongso nyambut gawe bakal mulya, nggak bisa, Pak Bu. Karena apa? Karena habis hidup manusia, antara orang yang beriman, orang munafik dan orang kafir akan berakhir dengan sama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian atas dirinya. Nah, kematian ini Bapak Ibu yang saya hormati, yang akan menjadikan alat bagi Allah untuk memberikan balasan atas manusia. Yang beriman dimasukkan ke dalam surga, yang munafik dan kafir akan diadab ke dalam neraka, dan itu hak prerogatif Allah. Maka dengan agama ini Allah jadikan alat pembeda atas hambanya. Yang taat agama Allah muliakan dalam surga, yang tidak taat agama Allah akan adab dalam neraka. Bagikan negara kita, Pak, negara melalui undang-undang dijadikan alat pembeda atas rakyatnya. Yang taat pada undang-undang negara tidak masuk penjara, yang tidak taat pada undang-undang negara akan masuk penjara. Tetapi mohon maaf Pak Bu, karek bolo apa ora. Nek bolo ora taat to ora mungkin mlebu kunjara, wong digoleki wae ora kok. Mana letaknya undang-undang dengan agama perbedaannya? Jauh Pak Bu. Kalau Allah yang maha segala-galanya, artinya ketika Allah jadi penguasa, jadi yang maha sekuasa tanpa karena manusia. Tetapi ketika manusia punya kekuasaan, itu karena manusia. Maka berbeda. Makanya Ibu Bapak yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah, antara undang-undang, peraturan dan tata tertib dibandingkan dengan agama jauh. Tata tertib sekolah, peraturan perusahaan, undang-undang negara sebatas memberikan sanksi, sebatas memberikan ancaman dan hukuman. Tetapi agama tidak cuma sanksi, tidak cuma hukuman, tetapi dengan agama Allah berikan balasan. Yang taat mendapatkan surga, yang tidak taat mendapatkan azab neraka. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati dan insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita simpulkan bersama perilaku hidup kita supaya punya nilai pengabdian kepada Allah, maka perilaku kita harus berperilaku dengan cara Islam. Karena Islam bagi Allah dijadikan alat pembeda, alat ukur atas hambanya. Maka Allah menyeru, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kau ikuti tata cara setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagi kamu semuanya. Demikian, ada kurang lebih mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melindungi kita dan merahmati hidup kita dengan keluarga, sekali hidup dengan cara Islam hingga meninggal dunia. Amin ya robbal alamin. Kami berharap anak-anak kita, putu-putu kita untuk diusahakan punya ilmu agama Islam agar mereka bisa hidup dengan cara Islam. Demikian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imamah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.